kita, dan tanpa itu sekali lagi sangat lemah. Kemudian yang kedua, Allah ingatkan kemudian berbuatlah yang bisa dulu. Fattaqullaha mastata'tum. Jadi dalam membentuk jaringan ini itu kita berbuat yang bisa terlebih dahulu. Surat At-Taghabun ayat ke-17. Allah berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kepada Allah dari yang bisa dulu. Ya. Kalau yang bisanya itu sebagian produk yang dinyatakan halal, ya, dinyatakan halal, ya itu dulu yang kita pakai. Yang lain baru dari produk yang lain yang bisa jadi karena dibutuhkan, karena darurat bisa jadi terjadi, tapi terus kita perbaiki terus. Ya. Misalkan ya, ternyata sebuah perusahaan Mr. U, saya tidak sebut mereknya, itu dia kewalahan ketika kaum muslimin itu membangun jaringan membikin odol saja, satu odol dong, itu kemudian disebarkan untuk 2 juta orang. Itu di pihaknya Mr. U ini itu sudah mulai kelabakan dan pengen untuk merebut pasar ini. Ini baru satu. Bagaimana kalau ratusan apa nih produk? Saya kira itu mati berdiri. Maka saya berharap ini kita lakukan yang bisa terlebih dahulu. Jangan menunggu sempurna, jangan menunggu lengkap. Pokoknya lakukan yang bisa terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga Allah berfirman pada surat Al-Baqarah. Itu kemudian di akhir-akhirnya itu mengingatkan wattaqullah wa yu'allimukumullah. Kita berbuat dulu, memulai dulu, nanti diajari Allah di jalan, diajari oleh Allah di jalan. Ketemu dengan sahabat, ketemu dengan kolega, ketemu dengan pasar, pokoknya diajari oleh Allah di jalan. Mungkin kita ini orang-orang yang tidak kuliah di ekonomi ataupun marketing ataupun yang lain, nanti diajari oleh Allah di jalan. Jangan khawatir, asalkan kita mau niat yang baik. Nah, kemudian yang keempat itu adalah motivasi kita seperti halnya Maryam ibunya Isa alaihissalam itu memberikan penggambaran yang sangat luar biasa, yaitu mengambil setiap peluang sekecil apapun. Saya ulang ya, mengambil peluang sekecil apapun yang dimiliki. Sebagaimana disebutkan di dalam surat Maryam ayat ke-25, Allah berfirman, wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqit alaiki rutuban janiyah. Wahai Maryam, saat itu sedang hamil tua, untuk mendapatkan makanan itu Maryam kemudian diperintahkan oleh Allah, wahai Maryam, gerakkanlah pohon kurma itu. Pohon kurma itu niscaya nanti akan jatuh rutopnya. Pasti di bayangan kita, bagaimana mungkin, itu impossible. Satu pohon kurmanya kecil apa besar? Besar. Yang kedua, yang menggerakkan sedang hamil tua. Bayangkan ya, kira-kira mampunya seberapa? Mungkin ibu-ibu yang di sebelah kanan saya ini pasti mengerti itu sedang hamil itu lemahnya kayak apa gitu ya. Itu luar biasa gitu ya. Luar biasa. Bapak-bapak kalau pengen tahu yang gembol kambil wolu itu akan, saya kira akan tahu bagaimana lemahnya orang apa nih, susahnya orang yang apa nih hamil. Nah, ini bayangkan perintah itu diberikan kepada siapa? Maryam yang sedang hamil tua, bahkan objeknya itu adalah pohon kurma. Tapi jaminannya Allah disebutkan di dalam ayat itu, niscaya nanti yang dia kurma yang ada di pohon namanya rutop, yang enak kemampu empuk-empuk niku Pak, itu nanti berjatuhan. Nek kurma ini sampean yang bulan Ramadan ini kurma unta. Beda dengan itu. Rutop itu sangat enak sekali. Rutuban janiyah. Nah, maka hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita lihat ketika kita ini ada peluang sekecil apapun yang kadang sepertinya tidak mungkin jaringan ini, tapi oleh Maryam dilakoni. Apa yang terjadi dalam sebuah riwayat, ketika pohon kurma yang segede itu dipegang orang yang hamil tua, itu
baru mulai digerakkan dan jelas nggak mungkin bergerak, itu ternyata pohon kurma dan dahannya itu kemudian mobat mabit, Pak. Mobat mabit sendiri. Itu kekuatan dari mana ya? Nah itu yang kemudian kita ini sakdermo nglakoni sik sing iso sik, apa yang bisa dijalanin dulu kita jalanin. Nanti pertolongan lanjutannya itu ada di tangannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi poin 4 ini yang saya ingin ingatkan, saya titipkan kepada semuanya. Saya ulang, yang pertama adalah surat Al-Ankabut ayat ke-60 untuk bertekad, memiliki tekad bersama. Yang kedua itu adalah surat At-Taghabun ayat ke-17 untuk berbuat sebisanya dulu. Sebisanya dulu, mastata'tum, apa yang bisa kita lakukan, maksimalkan potensi kita ini. Kemudian yang ketiga itu adalah kita disuruh untuk apa nih? Berbuat dulu, mengawali dulu, memulai dulu, nanti diajari Allah di jalan. Fayu'allimukumullah, Allah akan mengajari kita di jalan. Orang-orang yang pengen baik, pengen halal, pengen mulia, pengen terhormat itu nanti diajari Allah di jalan. Dan yang terakhir adalah surat Maryam ayat ke-25 yang mengingatkan, ambillah setiap uang walaupun itu kecil. Terima kasih Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Mohon maaf atas pendeknya paparan kami dan juga slide-nya tidak bisa kita paparkan. Monggo saya kembalikan kepada pembawa acara, moderator Bapak Nur Hadi Wasono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Masya Allah, materinya banyak sekali. Hanya yang terngiang Bapak Ibu itu kan yang paling neat itu seperti apa? Ternyata satu masjid itu gerakan sehari 1000 saja, itu saja. Ternyata bisa terkumpul 1 bulan 5 triliun. Coba. Ini sebuah konsep yang sangat luar biasa. Tema betul beliau kan merebut pasar. Tadi ada pondok, ada kampus, ada umat, ada jamaah, ya. Ternyata gerakan sehari cukup 1000. Coba. Masjid wis ono, jamaah wis ono, konsep wis ono, tinggal gelem apa ora. Kan pendek sebenarnya, mudah sebenarnya. Oke, itu apa yang saya catat. Kemudian ada yang bertanya khusus untuk ibu-ibu katanya, karena ada hadiah dari Nils Make Up. Ya, yang ini apa aku ya ora ngerti gitu ya, anu gitu. Ada ibu-ibu? Cung. Nah, di sana. Mas Chandra. Bu, mendekat sini. Mendekat sini, Bu. Jangan ngapunten, Bu. Mas Chandra, mic-nya Mas Chandra, mic-nya saja. Sambil menunggu ibu-ibu, ini masih ada Ustadz Syihabuddin yang akan zoom dengan kita. Kemudian nanti kami sampaikan beberapa peluang, peluang untuk dididik putra panjenengan, putu panjenengan, ibu-ibu boleh, bapak-bapak boleh. Sing kepengin berpenghasilan pendidikan gratis tidak bayar sampai bisa berjualan. Monggo Ibu cepat padat singkat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membidik peluang usaha yang pas begitu Ustadz Laris. Ini jatah saya ini. Barangkali Ustadz Laris closing saja Ustadz. Closing dulu panjenengan. Monggo silakan closing dulu baru. Oh ngaten nggih. Baik, saya jawab. Bagaimana cara membidik peluang yang pas? Caranya adalah yang paling dibutuhkan oleh orang lain. Contohnya ono order Bu, butuh sampah Bu, butuh makan Ibu, butuh mie Bu, butuh kayak gini. Luar. Pak Nur Hadi dan tim dari divisi ekonomi sudah ada pengalaman mendidik pada tadi Ustadz Aris. Sing penting punya niat tekad, rasa bayar, judulnya moderat, modal dengkul karo urat. Nah, monggo nanti silakan nomor saya share nanti. Ibu, saya hanya amanah menyampaikan, bertanya saya menyampaikan. Nggak tahu berapa ratus ribu itu, nggak tahu saya ya. Itu.
Ini masih ada kayak gini banyak Ibu. Kemudian ada buku, minta tolong bukunya Mas. Masih ada banyak buku seperti ini pula, banyak Ibu, ada 5 atau berapa di situ. Masih ada barang-barang yang lain, kurang lebih ada 50 item barang door prize. Cuma minta maaf, nanti kami sampaikan setelah sholat duhur. Karena sekarang ini sambil nunggu Ustadz Syihab di calling, kami menyampaikan informasi. Buka HP-nya, buka pulpennya, buka kertasnya, catat nomor komunikasi pelatihan bisnis. Silakan. Yang pertama adalah nomor ya 00 aja 085 951 884 ya 08 yang bisnis. Kemudian yang kedua adalah panjenengan yang kepingin mendaftar, silahkan daftar ke nomor itu. Ada 2 golongan. Saya sudah punya usaha, kepingin meningkat penjualan, yang sudah punya usaha. Saya belum punya usaha, kepingin pelatihan bisnis dari nol. Kasih keterangan di WA panjenengan ke situ. Itu sebagai kontak person, karena setelah ini nanti akan kita adakan pelatihan sebagai sebuah gerakan bisnis. Bagi Bapak Ibu yang bazar sudah kami catat nomor panjenengan, nanti akan ada peningkatan berikutnya, seperti itu. Atau dikirim kepada nomor yang ada di flyer, itu sudah ada. Dikirim ke situ kalau kesulitan, tanya ke situ juga bisa. Di flyer itu ada nomor teleponnya, yang ini, yang CP itu, kontak person ada di situ. Itu kemudian ada amanah, mohon kepada saudari atau saudara, yaitu pengunjung yang namanya Hafizah. Mungkin namanya siapa? Di sini ada namanya, ada Hafizahnya, begitu ya. Mungkin titik Hafizah atau Hafizah siapa? Silahkan untuk ke panitia, ada hadiah khusus kepada panjenengan. Nggak tahu dari Al-Azhar wisata atau mau diumrohkan atau apa, saya nggak ngerti, cuma juga tidak lengkap informasi pada saya ya. Yang ada hafizahnya silakan nanti menghubungi panitia. Ini sudah kami sampaikan. Yang kedua, ini kita karena orang Islam coba berlatihan jujur, latihan jujur. Bapak-bapak tadi siapa yang sebelum ada orang sama sekali, 5 orang yang duduk duluan ada di sini, silakan. Tadi nggak ada orang, datang awal, artinya begitu. 5 door prize sudah disediakan, 5 orang, silahkan nanti ke ini setelah sholat duhur. Ibu-ibu, tatkala karpet digelar belum ada orang, 5 orang, silahkan. Nggak usah nunjuk orang lain, panjenengan sendiri, nanti habis duhur ambil door prize. Sudah, begitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, halo para bazar, anggota bazar, mumpung Anda pas bazar, saya minta outlet panjenengan difoto. Outlet panjenengan difoto secantik mungkin, sebagus mungkin, dikirim kepada CP, kontak person yang ada di flyer panitia. Nanti akan dijadikan yaitu dokumen, bisa nanti pas pengajian akbar ditampilkan di sini. Tampilkan di sini nanti, sehingga produk panjenengan dikenal masyarakat. Yang terakhir, Ustadz Syihab sudah connect? Belum. Oke. Yang terakhir, Bapak Ibu, para anggota bazar juga,
kalau ada pengajian di lingkungan panjenengan, entah di masjid, entah di rumah, panjenengan hubungi kontak person di flyer itu. Pengajian hal ekonomi, nanti yang menyampaikan dari divisi ekonomi, produknya teman-teman muslim biar sampai kepada kaum muslimin. Pengajian masjid bisa, pengajian di rumah bisa, pengajian sumur bor ya iso sing oke jumlahe ada di Kartosuro, di gedung juga boleh. Nanti saya terngiang dengan Ustadz Aris tadi, ternyata ada konsep yang bagus harus sampai kepada masjid-masjid. Mungkin saya duet dengan beliau nanti untuk menggerakkan bagaimana masyarakat bisa, yaitu untuk kembali kepada kita semuanya untuk penyelamatan umat dan menyelamatkan Indonesia. Sepakat? Ya, kalau sepakat. Yang akhir monggo silakan, yuk disemangati. Kalau tadi tangan kanan, sekarang tangan kiri. Yang punya tangan kiri dinaikkan. Sing duwe tangan kiwa, ora duwe meneng wae. Dhuwur, mundur, seleh ke ngiwo, ya seperti Pak Nur Hadi dengan Ustadz Aris. Begini caranya ya, dipopok pelan-pelan, dikandani sing banter. Ayo peserta stand juga sama, yuk ikuti Pak Nur Hadi. Ayo mas, kurang banter, mas, mbak, semangat. Orang Islam harus semangat, harus sukses, bela beli bolo dewe, habis zuhur dompet buka, blonjo borong, yes. Itu ya, nanti ada semuanya. Baik Bapak Ibu semuanya, ini saatnya kita pembagian door prize sambil Ustadz siap bagaimana? Oh belum jawab. Nggih, kalau belum jawab gini maksud saya. Kita beri kesempatan, kita bersama-sama ke stand-stand bazar, kita belanja, belanja, dengar zuhur, dengar zuhur, kemudian nanti sholat, habis sholat pembagian door prize sambil belanja lagi. Wis pokoknya jiko gratis, mulai bayar. Oke, Ustadz silakan di closing monggo. Bapak Ibu semua, ini ada yang tertarik menyampaikan kepada saya. Jadi bagaimana membangun kesejahteraan dari masjid tadi. Jadi nanti untuk kelengkapannya Bapak-bapak bisa mengambil di stand ini, di situ ada stand, jadi gratis. Silakan ngambil, judulnya standnya tentu Dewan Dakwah kalau tidak salah, atau gathering zakat. Nah itu ada 8 program yang sudah kita jalankan di sekarang ini, termasuk diantaranya tadi perekrutan para dokter muslimah, calon dokter muslimah spesialis kandungan atau obgyn. Nah, saya akan menerangkan yang berkaitan dengan potensi yang ada di masjid tadi ya, membangun jaringan dari masjid. Jadi membangun jaringan dari masjid ini itu sederhana sekali. Kalau takmir ataupun pengurus yang ada di situ mau berkomitmen, kita bisa mengadakan secepatnya. Dengan cara kami diundang untuk memotivasi ke tempat tersebut masyarakatnya. Jadi kita upayakan kita ketemu 200 kakak, lalu kita sediakan kenceleng, kemudian kita motivasi menjalankan ini. Nanti terkumpul berapa dari kenceleng-kenceleng yang ada itu tidak untuk takmir, tidak untuk masjid, tidak untuk lembaga seperti kami ini, tapi semuanya itu dikembalikan dalam bentuk kesejahteraan seperti sembako, khususnya masih pada masa pandemi dan banyaknya PHK dan yang lain ini sangat dibutuhkan sekali. Ya, silahkan konsepnya nanti belajar dari kami, kemudian diterapkan di masjidnya masing-masing. Ya. Tidak ada pungutan biaya, tidak ada ikatan apapun. Pokoknya yang kami itu ikatannya kalau itu jalan di suatu tempat kita berbahagia sekali, karena banyak orang yang
bahagiakan lewat jalan ini. Ini nanti 200 orang itu kita motivasi, berapa 200, jadi tapi kalau 200 sudah dapat hitungan yang nyata, itu kita dapat 12 juta. 12 juta ini nanti sepenuhnya dikembalikan ke masyarakat dalam bentuk apa nih? Kesejahteraan. Ya. Nah, monggo kalau mau mendalami lebih lanjut mana usulan bapak-bapak tadi, ini ada bisa mencari informasi ke apa nih stand yang sudah kita siapkan, nanti kemudian mengambil apa nih brosur ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.